Selamat siang adik-adik. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan kuliah mengenai truncus encephalli dan cerebellum ya. Sekarang kita lanjutkan lebih ke superior lagi mengenai telencephalon, khususnya korteksnya, dan substansia alba dari hemisferium cerebri. Tujuan pembelajaran dari kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisis ya visura dari cerebri, gyrus, ya, jamaknya giri, sulci, lobus hemisferium cerebri, kemudian korteks cerebralis, ya, khususnya area-area yang ada di sana disebut Brodmann area, substansia alba yang ada di bawahnya, di sana terdapat serabut-serabut, nanti kita pelajari. Kemudian terakhir adalah menganalisis mengenai homunculus ya, bagaimana representasi dari tubuh terhadap khususnya korteks motorik dan somatosensorik. Ini adalah telencephalon bila kita lihat dari lateral ya. Ini kita pakai contohnya ini ya. Kita harus perhatikan dulu yang mana ventral, ini ke arah ventral, yang ini ke arah dorsal nih. Kita bisa lihat di sini di ventral, tentunya ada lobus frontalis di sini ya, terlihat, temporal terlihat juga, parietal terlihat ya, occipital di sini ya. Ini adalah telencephalon tampak dari inferior, ini dari inferior, dan ini dari superior nih. Nah, kita lihat di sini dari inferior terlihat occipital ya, terlihat cerebellum di sini ya, terlihat truncus encephalli di sini nih, terlihat chiasma opticum, kemudian ada lobus frontalis ya, terlihat nih. Oke, di sini ada lobus temporalis ya. Bulbus olfactory kita lihat di sini. Dari superior kita bisa lihat di sini ada namanya visura longitudinalis yang membagi hemisferium yang membagi telencephalon menjadi hemisferium dextra maupun sinistra. Ini adalah telencephalon tampak dari superolateral. Ya, ini tadi visura longitudinalisnya. Kemudian bila kita lihat ini adalah lobus frontalis, parietalis, occipitalis ya di sini, kemudian di sini temporalis, ini cerebellumnya terlihat ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai lobus cerebri ya. Jadi telencephalon bisa kita bagi menjadi beberapa lobus, itu 4 lobus ya. Sini yang berwarna kuning adalah lobus frontalis di ventral, kemudian di tengah-tengah ada lobus parietal ya. Kemudian di posterior kita temukan occipitalis ya, ini C ya harusnya. Kemudian di lateral kita temukan lobus temporalis ya. Jadi telencephalon terdiri dari bagian yang relatif kecil, sering disebut sebagai telencephalon medium atau impar, dan sepasang hemisferium cerebri. Nanti kita lihat ya gambarnya. Telencephalon impar sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu area preoptika, commissura anterior, dan lamina terminalis. Untuk hemisferium cerebri itu ada 1 pasang ya. 1 pasang ini terbagi oleh, tadi sudah kita lihat ada visura longitudinalis yang membagi menjadi hemisferium dextra dan sinistra. Di permukaan dari hemisferium sangat berlekuk-lekuk ya. Lekukannya disebut sulci, sedangkan tonjolannya disebut giri. Di sini kita bisa lihat ya adik-adik ya, telencephalon medium atau telencephalon impar. Ini ya, telencephalon medium. Ini adalah bagian dari telencephalon medium, ada commissura anterior, kemudian kita bisa temukan di bawahnya ada lamina terminalis, kemudian area optika. Di gambar sebelah kanan kita bisa lihat commissura anterior, lebih jelas ya. Kemudian di sini yang di bawahnya, di gambar bawahnya kita bisa lihat di sini juga ada commissura anterior, lamina terminalis, dan di sini kita bisa lihat ada area preoptika. Ini adalah hemisferium cerebri, ya tadi sudah kita lihat bersama ya, tampak dari inferior dan superior. Bila dibuka hemisferium cerebri dextra sinistra akan kita temukan yang namanya corpus callosum ya, ini ya.
Sini sangat berlekuk-lekuk ya hemisferium cerebri permukaannya. Kita lanjut ke topik korteks cerebri. Jadi tadi sudah kita ketahui korteks cerebri merupakan substansia grisea yang ada pada telencephalon. Jadi sangat berlekuk-lekuk permukaannya. Kita lihat korteks ini dibagi menjadi 4 lobus ya. Dibagi oleh sulcus ya. Sini ada sulcus, sini ada sulcus, di sini ada visura gitu ya, sulcus atau visura. Yang membagi menjadi 4 lobus, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Ini dia korteks cerebri yang tadi. Kita bisa lihat di sini ada sulcus centralis ya, yang memisahkan antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Kemudian ada sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Kemudian ada yang namanya visura lateralis ya, yang memisahkan lobus temporalis dengan lobus frontalis dan parietalis ya. Ada namanya incisura pre-occipitalis yang memisahkan lobus temporalis dengan occipitalis. Ini lebih detail lagi kita perhatikan dari sisi ini adalah dari sisi aspek lateral ya. Dari aspek medial kita bisa perhatikan lobus parietal terlihat di sini, lobus frontalis, lobus occipitalis, lobus temporalis ya. Ini dari aspek inferior kita bisa perhatikan di sini frontalis terlihat ya, temporalis, occipitalis ya terlihat di sini ya. Sini kalian bisa lihat ya, cerebellum ada di inferiornya, ada truncus encephali, ada chiasma opticum di sini ya, ada bulbus olfactory di sini. Adik-adik, kita bahas satu-satu fungsi dari masing-masing lobus di korteks cerebri ya. Jadi untuk lobus frontalis kita ketahui bahwa ada tentunya di bawah os frontalis. Lobus frontalis ini bertanggung jawab terkait dengan inisiasi motorik, kemudian terlibat di dalam fungsi luhur yaitu untuk pikiran rasional, pengambilan keputusan, terlibat juga di sistem limbic terkait dengan emosi dan tentunya personality, dan mengandung area broca untuk pusat bicara. Ini adalah lobus parietalis berikutnya, jadi dipisahkan dari lobus frontalis oleh suatu sulcus centralis. Lobus parietalis terlibat di dalam paling utama adalah menerima informasi somatosensorik seperti sentuhan, suhu dan nyeri, juga dari spatial sense dan proprioceptif. Fungsi dari lobus temporalis bertanggung jawab tentunya terkait dengan terutama pendengaran ya, baik yang primer maupun yang asosiasi. Lobus occipital sendiri berada tentunya di bawah os occipital, bertanggung jawab terutama kaitannya dengan visual atau penglihatan, di mana kita bisa nanti temukan di lobus occipital ada korteks visual dan asosiasinya, sehingga dengan ada asosiasi ini kita bisa membedakan warna, bentuk, serta gerakan. Kita ke permukaan korteks cerebri ya. Kalian sudah tadi kita bahas banyak ya mengenai gyrus dan sulcus. Sulcus kadang juga disebut visura. Tadi sudah kita ketahui ada yang namanya visura longitudinalis cerebri yang memisahkan hemisferium dextra dan sinistra. Di permukaan lateral kita bisa temukan sulcus lateralis cerebri atau Sylvius, ada sulcus centralis atau Rolandi, kemudian ada sulcus presentalis, ada postcentralis ya, nanti kita lihat gambarnya, ada frontalis superior, inferior, ada intraparietalis, kemudian lunatus, temporalis superior dan inferior. Di medial kita bisa temukan sulcus calcarina, kemudian ada sulcus parieto-occipitalis, hipokampi, cinguli, dan kolateral. Pada gambar ini kita bisa lihat permukaan dari korteks cerebri. Ini adalah lobus frontalis, ini di sini lobus parietalis, ini lobus occipitalis. Jadi ya, kita bisa lihat dari superior. Di sini terlihat sulcus centralis ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini
visura longitudinalis cerebri ya. Dari lateral kita bisa lihat juga sulcus centralis, kemudian dari lateral kita bisa lihat visura lateralis ya. Itu kita bisa lihat gambar yang lainnya nih. Ini adalah permukaan dari korteks cerebri. Kita bisa perhatikan diri dan sulkinya dari aspek lateral. Ini adalah sulcus centralis ya, masih ingat yang memisahkan lobus frontalis dan lobus frontalis dan lobus parietalis. Kemudian di antara dari sulcus centralis kita bisa temukan sulcus precentralis di lobus frontalis dan ada sulcus postcentralis di lobus parietalis ya. Di antara dari sulcus precentralis kita bisa temukan sulcus frontalis superior dan inferior. Di lateral kita bisa temukan sulcus lateralis yang memisahkan lobus temporalis dengan lobus frontalis dan parietalis. Kemudian di parietalis kita juga masih bisa temukan suatu sulcus namanya sulcus intraparietalis. Di sini ada sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Ada sulcus lunatus di aspek lateral dari lobus occipitalis. Kemudian di lobus temporalis kita bisa temukan sulcus temporalis superior dan inferior. Di antara sulcus-sulcus ini kita bisa temukan gyrus ya Dek ya. Inilah gyrus precentralis ya, nanti terkait dengan area motorik. Ada gyrus postcentralis terkait dengan area somatosensorik. Nah, sulcus frontalis superior dan inferior akan membentuk gyrus frontalis. Gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, dan gyrus frontalis inferior. Perlu diingat bahwa di lobus frontalis kita bisa temukan gyrus opercularis ya, dan gyrus triangularis yang terkait dengan pusat bicara Broca ya. Kemudian di temporalis kita bisa temukan namanya gyrus supramarginalis dan gyrus angularis ya. Ini terkait dengan ideomotor ya, integrasi umum. Sedangkan di sini ada lobulus parietalis superior terkait dengan asosiasi dari sensorik ya. Kemudian di sini di gyrus temporalis superior kita bisa temukan nanti suatu area ya, area untuk pendengaran primer dan asosiasinya ya. Di gyrus sini ada gyrus temporalis medius dan gyrus temporalis inferior. Ini adalah aspek medial dari korteks cerebri. Kita bisa lihat juga sulci dan girinya ya adik-adik ya. Sini kita bisa perhatikan sulcus centralis masih terlihat, sulcus postcentralis sedikit terlihat, sulcus precentralis sedikit terlihat, ada juga namanya sulcus paracentralis yang di lobus frontalis. Kemudian masih ingat ada yang namanya corpus callosum ya, nanti kita bahas banyak tentang corpus callosum. Di superiornya kita bisa temukan sulcus corporis callosi. Kemudian di sini kita bisa temukan lagi sulcus simuli adik-adik ya. Sini masih ingat sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan parietal dan occipital. Kemudian ada namanya sulcus calcarina ya adik-adik yang memisahkan lobus occipitalis dengan lobus temporalis ya adik-adik ya. Kemudian nanti kita belajar gyrusnya. Sini terlihat ada gyrus paracentralis di sini ya. Kemudian kita bisa perhatikan di sini ada cuneus ya, ada tricuneus di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat gyrus simuli. Kemudian kita juga bisa perhatikan ada yang namanya uncus ya. Uncus ya, terlibat nanti di sistem limbik. Ini juga ada gyrus para hipokampalis terlibat di sistem limbik. Jadi ya ada gyrus intartus juga terlibat di sistem limbik. Ada gyrus fasciolaris ya. Jadi silakan nanti dipelajari. Sini juga ada area faktorial juga terlibat di sistem limbik ya. Ini sudah kita bahas ya adik-adik ya.
lobus frontalis, gyrus-gyrusnya sudah kita bahas, gyrus presentralis, ada gyrus frontalis superior, medius dan inferior, cinguli, paraolfaktoria, ya, Broca ya, itu diingat. Kemudian ada lobulus paracentralis. Kemudian di parietalis tadi sudah kita lihat ada gyrus pocentralis, supramarginalis, angularis, ada lobulus parietalis superior dan inferior, kemudian ada precuneus. Di lobus temporalis kita bisa lihat ada gyrus temporalis transversi, ya tadi sudah kita lihat, ada superior, ada gyrus temporalis superior, medius dan inferior, ada gyrus occipitotemporalis lateralis, medialis, ya kita perhatikan lagi, ada parahipokampalis dan uncus yang terlibat dalam sistem limbik, dan di occipital yang penting ada cuneus dan gyrus femoralis. Ini adalah hemisferium cerebri yang asli adik-adik ya. Kita bisa perhatikan ada sulcus centralis di sini dari aspek lateral. Ini adalah lobus frontalis ya. Ini adalah lobus parietalis. Di sini ada lobus occipitalis dan ada lobus temporalis ya. Di sini ada cerebellum, ada truncus encephali ya. Kita perhatikan di sini sulcus-sulcusnya tidak begitu jelas ya adik-adik ya. Kita bisa perhatikan di sini ya, sulcus presentralis dan postcentralis. Nah, di sini juga ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis media ya, gyrus frontalis inferior ya. Ini ada pars opercularis, pars triangularis ya. Saat bicara Broca, di sini ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis media, dan gyrus temporalis inferior. Dari sisi media juga kita bisa perhatikan sulcus centralisnya ya adik-adik ya. Ada di sini ada gyrus precentralis, gyrus postcentralis, ada sulcus parietoccipitalis jelas ya. Kemudian ada gyrus cinguli di sini, ada sulcus cinguli di sini ya. Kemudian ada sulcus corporis callosi di sini, ada corpus callosum ya adik-adik ya. Di sini ada fornix terlihat, ada sulcus calcarina di sini ya. Ada uncus masih ingat terlibat dalam sistem limbik, dan gyrus parahipokampalis terlibat dalam sistem limbik. Kita masuk ke pembahasan area Brodmann-nya yang merupakan area fungsional dari korteks cerebri. Dari lobus frontalis kita bisa temukan area 4 yang merupakan area motorik primer, area 6 area premotorik, area 8 area optokinetik frontal, area 44 dan 45 merupakan pusat bicara atau motorik Broca. Area 9 dan 10 kita bisa temukan area prefrontalis, area 312 di lobus parietalis kita bisa temukan area somatosensorik primer atau somestesi umum. Kemudian ada area 57 yang merupakan asosiasi somatosensorik, area 39 dan 40 yang merupakan integrasi umum dan ideomotor. Di sana kita bisa temukan gyrus angularis dan gyrus supramarginalis. Di lobus occipitalis kita bisa temukan terkait dengan visual ya semuanya. Ada area 17, 18, dan 19, baik itu yang primer maupun yang asosiasi. Di lobus temporalis kita bisa temukan area terkait dengan auditori atau pendengaran. Ada area 41, 42 untuk pendengaran primer, area 22 untuk asosiasi pendengaran, dan area 28 uncus serta substansia perforata anterior terkait dengan olfaktori primer ya. Ini nanti terkait dengan sistem limbik. Bila kita perhatikan, ini adalah rangkumannya ya adik-adik ya. Dari aspek lateral akan terlihat area-area serta gyrus yang terkait ya adik ya. Di sebelah kiri gyrusnya, sebelah kanan areanya. Mulai dari sulcus centralis ada di sini ya adik-adik ya. Ini dia sulcus centralis. Di sini sulcus centralis ya adik-adik ya. Sulcus centralis ini akan ada area 4 yang merupakan gyrus presentralis ya. Sini merupakan area motorik primer, kemudian ada area premotorik ya. Kemudian kita bisa temukan area optokinetik frontalis, kemudian kita bisa temukan sini area 9 dan 10 adalah area prefrontalis ya.
Kemudian ada area 4445 yang merupakan pusat bicara motorik Broca ya Dek ya. Kemudian 312 adalah area somatosensorik atau somatosensorik umum. Area 47 yang merupakan area asosiasi dari sensorik tersebut. Kemudian ada area 39 dan 40 yang merupakan area integrasi umum atau ideomotor yang merupakan inilah gyrus angularis dan supramarginalis. Nah, di sini di lobus occipitalis kita bisa temukan area 17 yang merupakan visual primer dan 18 serta 19 merupakan asosiasi visual ya. Di sini di area 41 dan 42 kita bisa temukan di lobus temporalis yang merupakan area pendengaran primer, sedangkan area 22 di sini merupakan area asosiasi dari pendengaran. Ini adalah area 28, kemudian ada uncus di sini, kemudian ada substansia perforata anterior. Yang ketiga ini merupakan area olfaktorik primer. Di sini kita bisa lihat kembali, di sini ada yang warna ungu tua ini ya, namanya korteks motorik primer. Di sini korteks somatosensorik primer ya. Area sini kita bisa temukan area premotorik ya. Kemudian ada prefrontalis, di sini kita bisa temukan area 8 atau kinetik frontalis ya. Kemudian di sini kita bisa temukan pusat bicara atau motorik Broca ya. Di sini kita bisa temukan area integrasi umum atau ideomotor ya, Wernicke area ya. Kemudian di sini ada area asosiasi dari somatosensorik. Nah, di sini ada area pendengaran primer, auditori primer, dan area asosiasinya area 22. Jadi ya. Kemudian yang terakhir adalah visual, ada 18, ada korteks visual dan asosiasinya di sini ya. Di area 18 dan 19. Di sini kita bisa perhatikan adik-adik lagi ya, masih sama. Jadi di frontal kita bisa temukan area 4, 6, 8, seperti hitungannya 9, 10, ini lompat ke 4445, itu penting yang penting ya. Di parietal kita bisa temukan area 312, 57, kemudian 39 dan 40. Di area occipital bisa temukan 17, 18, 19. Di area temporalis kita bisa temukan 41, 42, dan 22. Ini diingatkan lagi dari aspek lateral dan medial, kita bisa lihat di sini ya, area 4 ya, area 6 yang tadi ya, area terkait dengan optokinetik frontalis ya. Kemudian di sini dari medial kita bisa perhatikan dia sedikit ya areanya ya, ke 12 nih ya, di posterior, di ventral nih. Bila kita kaitkan dengan fungsinya, maka bisa dilihat di sini bahwa area 4, area motorik, terlibat dalam inisiasi ya, inisiasi pergerakan yang volunter tentunya. Kemudian di sini ada area premotorik untuk koordinasi gerakan dan keterampilan khususnya. Kemudian di sini tidak tersurat, di sini ada area optokinetik ya, optokinetik frontalis yang terlibat dalam koordinasi gerak mata. Kemudian ini adalah area 9-10 prefrontalis ya, untuk area 9 kaitannya dengan perhatian ya, perhatian bagaimana pembentukannya, bagaimana regulasinya atau pengaturannya, bagaimana sustainnya untuk maintenance-nya. Kemudian dia juga terlibat dalam memori serta untuk perencanaan ya, perencanaan gerakan. Nah, di sini di prefrontalis di area 10 kita bisa lihat di sini juga terlibat dalam fungsi luhur, dalam perencanaan, juga terlibat dalam sistem limbik emosi, kemudian pengambilan keputusan, dan juga terlibat dalam memori. Nah, di sini kita bisa lihat ada pusat bicara Broca ya, untuk kosakata ya, untuk anticipation and verb ya. Kemudian kita bisa lihat di sini di area 312 tentunya akan menerima informasi sensoris.
Kemudian yang akan diasosiasikan di sini ya, diasosiasikan di area 5 dan 7 dan diintegrasikan di area integrasi umum di area 44 dan 39 ya. Dan akhirnya akan timbul ide atau ideomotor di situ ya, peranannya apa yang akan dilakukan begitu. Nah, di sini ada visual ya tentunya ya, ada visual memori ya, untuk penglihatan apa yang ditangkap di sini, kemudian akhirnya akan diasosiasikan ya, bedakan ini warnanya apa, gerak atau tidak ya, membedakan warna ya, seperti itu. Kemudian di temporal kita bisa perhatikan tentunya dengan pendengaran ya, ditangkap di area 41 42, kemudian diasosiasikan di ada 2, apa yang didengar gitu, diartikan di area asosiasi. Ini masih pada area fungsional dari korteks cerebri, area Brodmann ya, tadi sudah kita banyak bahas. Yang berwarna merah ini area motorik primer, ini adalah area somatosensorik primer atau somestesi umum, ini area premotorik ya, dan area optokinetik frontalis ya, untuk ini untuk kontrol pergerakan bola mata. Kemudian di sini ada area prefrontalis ya, terdapat dalam fungsi luhur ya adik-adik ya. Di sini ingat, di sini ada pengambilan keputusan, kemudian ada memori, ada aspek emosi di situ terlibat dalam sistem limbik juga, serta bagaimana di sini peranannya dalam fokus ya, menjaga perhatian, membentuk dan mengatur di situ ya, bagaimana agar tetap fokus ya. Kemudian juga terlibat dalam perencanaan gerakan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat pasopernularis dan triangularis untuk kontrol bicara ya, yang jadi pusat bicara Broca, kontrol motoriknya. Serta di sini di parietalis kita bisa lihat di sini ya, asosiasi dari somatosensorik. Ini kemudian di analisis di sini ya, menjadi diintegrasikan dan menjadi suatu ide-ide apa yang akan dilakukan ya, visual ya, kembali lagi adalah untuk auditori. Dari aspek medial kita bisa perhatikan ada terlihat ya area korteks somatosensori primer, kemudian ada area 4 korteks motorik primer adik-adik ya, ada korteks premotorik area 6 kita bisa perhatikan, dan ada 17 di sini penglihatan primer ya, kemudian asosiasi dari penglihatan ya. Kita lanjut ke substansia alba dari hemisferium cerebri adik-adik ya. Jadi substansia alba ini kita temukan di bawah korteks cerebri, sering disebut sebagai sentrum semi-ovale, terdiri dari serabut-serabut saraf. Jadi serabut-serabut saraf itu berakhir dan berasal dari korteks cerebri. Ada 3 jenis ya adik-adik ya, ada asosiasi, kommissura, dan proyeksi. Ini adalah contoh dari sentrum semi-ovale atau substansia alba hemisferium cerebri. Kita bisa lihat ada corpus callosumnya, salah satu bagian dari serabut tersebut. Kemudian ada kapsula internal, juga salah satu bagiannya. Ini adik ya, ini dan ini ya adik ya. Ini semua adalah sentrum semi-ovale. Serabut asosiasi dulu kita bahas ya. Jadi serabut asosiasi akan menghubungkan bagian korteks yang terletak dalam satu hemisferium cerebri. Ya, ada 2 tipe, ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang pendek berbentuk U biasanya dan melengkung ya, jadi menghubungkan korteks berdekatan dalam satu hemisferium. Sedangkan yang panjang dia menghubungkan area yang korteks yang berjauhan, jadi dia lebih lurus bentuknya. Ini adalah contoh yang melengkung ya, yang pendek, serabut asosiasi yang pendek ya adik-adik ya. Jadi dia menghubungkan masih di korteks dalam satu hemisferium cerebri ya. Ini gambarnya masih lebih jelas lagi ya, serabut asosiasi yang pendek ini berbentuk U, kemudian ada yang panjang. Ini yang panjang dia menghubungkan dari korteks yang berjauhan, parietalis dan lobus
occipitalis ya, lobus frontalis ya, jadi panjang, membentuk fasciculus longitudinalis superior ya. Kemudian ada juga yang namanya fasciculus longitudinalis inferior yang menghubungkan antara lobus occipitalis dan lobus temporalis ya. Kemudian ada juga yang namanya fasciculus arcuata di sini yang menghubungkan lobus parietalis dan lobus temporalis ya. Kemudian ada juga di sini masih ada fasciculus uncinatus ya yang pendek ya. Gitu saja ya. Kita lanjut ke serabut commissura ya. Commissura nanti akan menghubungkan cortex cerebri dari hemisferium 1 ke yang lainnya. Jadi dari dextra ke sinistra misalnya ya. Jadi dia akan menghubungkan hemisferium yang bersesuaian. Frontal ke frontal, parietal ke parietal misalnya. Contohnya yaitu corpus callosum, commissura anterior, dan commissura hippocampus atau fornix. Jadi nanti untuk corpus callosum akan menghubungkan kedua hemisferium kecuali di bagian temporal. Dia mempunyai bagian rostrum, genu, corpus, dan splenium. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian untuk commissura anterior dia akan menghubungkan gyrus temporalis ya. Untuk commissura hippocampus atau fornix dia akan menghubungkan kedua sisi kolumna dari fornix posterior. Di sini kita bisa perhatikan ini adalah corpus callosum ya, corpus callosum yang menghubungkan hemisferium dextra dan sinistra kecuali di lobus temporalis ya. Jadi dia punya bagian rostrum, dia punya bagian genu, dia punya bagian corpus, dan dia punya bagian splenium ya. Dan kita bisa lihat di sini ada namanya commissura anterior yang menghubungkan antara lobus temporalis dextra dan sinistra ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada fornix ya. Yang terakhir ada serabut proyeksi. Jadi serabut ini berjalan di antara korteks cerebri dan struktur subkorteks ya. Jadi dia berada di antaranya. Dia berupa serabut afferent dan efferent ya, naik turun ya, menuju dan dari korteks dan membentuk sesuatu namanya corona radiata yang beradiasi, membentuk corona radiata, dan dia di dalam akan mengalami pemadatan, membentuk suatu kapsula namanya kapsula interna. Nanti kita lihat gambarnya. Ini adalah serabut proyeksi ya, dilihat gambarnya di sini ada merupakan serabut-serabut yang afferent dan efferent ya, naik dan turun di sini. Afferent dan efferent ya, dia akan membentuk suatu radiasi di sini namanya corona radiata ya. Kemudian di dalamnya akan memadat di sini ya, namanya kapsula interna. Ketika kita lihat gambar yang tadi, ya ini dia kapsula interna ya. Kapsula interna, ini dia Dek-dek ya. Ini semua kapsula interna, dia adalah bagian dari serabut proyeksi ya. Jadi corona radiata di sini akan memadat membentuk kapsula interna ya. Sini kapsula interna punya bagian, dia punya crus anterior, dia punya genu, dia punya crus posterior, dan ada pars retrolenticularis. Ini nanti dipelajari adik-adik ya, ada crus anterior, serabut apa saja yang lewat di sana, itu nanti kalian harus tahu. Ada genu ya, ada crus posterior, serabut apa saja ya. Di sini tentunya yang di garis bawah itu ada serabut corticobulbar dan corticospinal yang lewat di crus posterior ya, melalui di sana ya. Kemudian ada pars retrolenticularis ya, ada serabut apa saja nanti dibaca ya. Tentunya di sini ada terlibat dalam pendengaran dan visual nih. Bila kita lihat ini adalah contoh traktus ya Dek ya, salah satu traktus. Jadi kita bisa lihat di sini serabut proyeksi, serabut afferent dan efferent membentuk corona radiata di sini Dek ya. Kemudian dia akan memadat di sini ya, di antara struktur-struktur subkorteks yang membentuk kapsula interna. Ini masih sama ya adik-adik ya, ini adalah corona radiata, radiasi ya. Dia akan memadat di sini membentuk kapsula interna.
Kita masuk ke penjelasan mengenai homunculus ya. Jadi homunculus merupakan suatu area representasi dari tubuh pada korteks motorik maupun sensorik primer ya. Jadi di homunculus motorik kita bisa temukan di bagian anterior dari lobulus paracentralis cerebri, di permukaan medialnya dari hemisferium cerebri kita temukan representasi dari kaki dan tungkai bawah ya. Jadi kemudian di lateral dari permukaan lateral dari area 4 motorik kita bisa temukan representasi dari gerakan tangan dan jari tangan. Nanti kita lihat gambarnya adik-adik ya. Kemudian di ventral dari area 4 ya, masih di sisi lateral, kita bisa temukan representasi dari fasialnya dekat, dan ini areanya dekat dengan 44 dan 45 pusat bicara Broca. Di homunculus sensorik, nah di sini kita bisa lihat di bagian posterior dari lobulus paracentralis, kita bisa temukan proyeksi dari alat genital ke anal dan kaki. Untuk di area 312 Brodmann kita bisa temukan proyeksi dari leher, bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan ibu jari. Kemudian di ventralnya masih di lateral, sisi lateral kita bisa temukan representasi dari fasial, gigi, lidah, dan paru. Nanti kita lihat gambarnya ya. Di sini adik-adik bisa lihat ya adik-adik ya, ini adalah homunculus motorik, ini adalah homunculus yang sensorik. Kalau kalian perhatikan di sini di aspek medial ada representasi dari tungkai, kaki, dan jari-jari ya. Kemudian untuk gerakan motorik dari tungkai, kaki, dan jari-jari. Nah di sisi lateral dari area 4 kita bisa temukan area yang cukup luas ya. Area yang cukup luas dari trunkus ya, ada panggul trunkus, ada leher di sini, kemudian ada kubiti, ada karpus ya, kemudian ada jari-jari ya, jari-jari di sini memegang, terutama yang ibu jari memegang representasi yang luas. Itu kenapa sehingga gerakan jari-jari bisa sangat terampil ya adik-adik ya, sangat detail ya. Kemudian di sisi ventral masih di lateral kita temukan representasi dari wajah ya, wajah, lidah ya. Lidah di sini juga cukup luas ya megangnya. Jadi kenapa lidah terampil ya adik-adik ya. Kemudian untuk sensorik, homunculus sensorik kita bisa temukan di aspek medial, ada untuk tungkai dan kaki serta genital ya. Kemudian di lateralnya ya menerima sensoris dari trunkus, leher ya, sama seperti motorik tadi, dan jari-jari ya, jari-jari tangan di sini juga banyak ya, cukup luas maksud saya. Kemudian di ventralnya sama seperti motorik menerima dari wajah ya, wajah di sini dan lidah ya. Ini masih homunculus ya adik-adik ya, homunculus motorik kita bisa lihat di sini. Ini adalah homunculus sensorik. Homunculus motorik akan memberikan output motorik ya, gerakan voluntar apa yang akan dilakukan terkait dengan representasi tubuh di sini ya. Kemudian homunculus sensorik kaitannya dengan input sensorik ya, dari mana, dari tubuh, representasi tubuh ini ya. Bila kita ingat kembali mengenai traktus, adalah traktus corticobulbar dan traktus corticospinal ya, corticobulbar dan corticospinal ya. Bagaimana pathway-nya? Kalau kita lihat di sini homunculus motorik di sini ya. Jadi nanti bagaimana akan output misalnya di sini untuk gerakan jari dan lidah misalnya ya. Untuk lidah dia akan outputnya kemana? Tentunya ke batang otak di sini ya, nuklei-nuklei yang ada di batang otak menuju ke nervus cranialis, hypoglosalis misalnya ya. Kemudian untuk yang jari-jari misalnya dia akan menuju ke medulla spinalis ya, menuju ke bersesuaian gimana misalnya ke cervicalis ya, akhirnya dia akan menginervasi dari musculus skeletal. Nah, referensi saya mau menggunakan dua referensi dari, boleh kalian belajar ya, alias Sukardi dan Klossman. Terima kasih, sekian kuliah dari saya. Ada satu kata bijak yang saya kutip dari Abigail Adams, bahwa belajar bukanlah suatu kebetulan, di mana
Hal itu dicapai dengan semangat dan ketekunan dari seseorang. Suatu bakat maupun keberuntungan mungkin suatu kebetulan, tapi belajar merupakan suatu keterampilan dan praktek yang bisa dilakukan oleh setiap orang dengan ketekunan.